A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada ibu bapak orang tua siswa SMK Negeri 1 Cilengkrang dan kepada anak-anakku para siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilengkrang. Perkenalkan, Bapak nama Charma Rahmat dan sekarang menjabat selaku Kepala SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung, menggantikan Bapak Haji Ejon Sujana yang memasuki masa pensiun 2 bulan yang lalu. Perlu disampaikan juga pada saat ini Bapak menjabat di 2 sekolah. Yang pertama selaku definitif di SMK Negeri 1 Rancaekek Kabupaten Bandung. Yang kedua adalah yaitu di sini di SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung. Insya Allah semoga kedua sekolah ini berkah mendapat anugerah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian dan anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, khususnya orang tua kelas 10, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan ibu bapak menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah yang kami kelola. Perlu ibu bapak ketahui tentang SMK Negeri 1 Cilengkrang ini yang akan kami sampaikan. Inilah profil SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung. SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten merupakan salah satu dari 11 SMK negeri yang ada di Kabupaten Bandung. Berarti kita istilah kami adalah bungsu. Tapi insya Allah walaupun paling muda, bungsu tapi bisa menyamai prestasi dari rekan-rekan kita SMK-SMK yang terdahulu. Ibu bapak sekalian, SMK Negeri 1 Cilengkrang berdiri di atas luas tanah 15.910 meter persegi atau 1,5 hektar lebih, terletak di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Luas lahan yang terbangun baru 2.000 meter persegi, jadi insya Allah lahan kita masih luas. Saat ini jumlah siswa di SMK Negeri 1 Cilengkrang sebanyak 12 rombongan belajar, terdiri dari kelas 10 179 orang, kelas 11 131 orang, dan kelas 12 82 orang. Jadi jumlah total siswa pada saat sekarang adalah sejumlah 392 siswa. Dikelola oleh tenaga guru sebanyak 26 orang dan tata usaha 8 orang. Program keahlian yang ada adalah 3 program keahlian. Yang pertama adalah program keahlian ATVH, agrobisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Yang kedua program keahlian akuntansi, dan yang ketiga adalah teknik kendaraan ringan atau otomotif. Selamat bergabung bagi putra-putri terbaik SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung, yaitu kelas 10. Dan kepada anak-anakku yang kelas 11 dan kelas 12, mari kita sinergi dengan teman-teman kalian, dengan adik-adik kelas kalian, yaitu kelas 10. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka silaturahmi
kemudian melihat laporan dari sekolah terhadap laporan hasil belajar putra-putrinya. Ibu bapak sekalian, seperti kita ketahui semuanya bahwa kita dan masyarakat umumnya di dunia sekarang lagi mendapat musibah, suatu cobaan dari Sang Maha Kuasa, yaitu dengan pandemi COVID ini. Amanat kami, kita selalu waspada, jaga kesehatan kita, kemudian upayakan masukan makanan kita yang bersih dan bergizi, dan selalu mengingat metode 3M 1B. Apa 3M 1B itu? Dimanapun kita berada, baik di lingkungan rumah, ke sekolah, di perkantoran, selalu memakai masker. Itu M yang pertama. M yang kedua, dimanapun kita berada, sekecil apapun aktivitasnya, selalu cepat mencuci tangan agar kita terhindar dari bakteri. M yang ketiga, yaitu dimanapun kita berada, selalu menjaga jarak. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini juga kami sudah setting pembagian waktunya, tempat duduknya. Dan B yang 1B itu apa? Yaitu selalu berdoa. Kita selaku makhluk berdoa kepada Sang Pencipta agar kita terhindar dari musibah ini, selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ibu bapak sekalian, sama di semua sekolah pun, sehubungan ada pandemi COVID ini, maka pembelajaran pun, kebijakan pembelajaran pun dilakukan secara BDR, belajar di rumah, dan adaptasi kebiasaan baru. Ya, apa itu adaptasi kebiasaan baru? Yaitu kita mengambil langkah-langkah PBM sesuai kondisi. Ya. Contoh, kemarin ada siswa-siswi yang ke sekolah karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan dan tidak bisa dilakukan secara daring. Oleh karena itu kami melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Tapi itu pun kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti tadi ibu bapak masuk ke sekolah oleh petugas COVID, diperiksa dulu suhu tubuhnya. Kemudian kami tadi pagi pun, 1 hari yang lalu pun, semua ruang kelas ini ibu bapak sekalian sudah kami semprot dengan cairan disinfektan. Nah, setelah itu ibu bapak tadi protokol kesehatan dilaksanakan, harus pakai masker, cuci tangan, barulah secara antri masuk ke ruangan ini. Nah, itu ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu. Insya Allah kita berupaya, berikhtiar, berdoa, badai itu pasti berlalu. Insya Allah ibu bapak sekalian. Baik ibu bapak sekalian, ada beberapa pengumuman yang harus kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Satu, pengumuman untuk orang tua kelas 10. Ini orang tua kelas 10, kami ada titipan dari koperasi. Mohon dengan sangat bagi yang belum lunas PSAS segera menyelesaikan, karena kasihan ya, koperasi sudah ditagih oleh penyedia PSAS tersebut. Kami mohon ini ya. Kemudian program kelas 10, ya, seperti kita ketahui hari ini ada pembagian rapat tengah semester. Ibu bapak bisa mengecek sejauh mana aktivitas putra putri ibu bapaknya dan tanyakan ke wali kelasnya mengikuti pembelajaran daring ini, dan terbukti dengan hasil rapotnya. Begitu juga kehadiran. Nah, untuk anak-anakku, mari kita berubah paradigmanya. Kita dalam kondisi pandemi. Kalau dalam kondisi normal, mari kita belajar secara luring, sama ya. Ini adalah suatu kondisi baru yang harus kita sikapi ya.
Nah itu Ibu Bapak, kemudian program berikutnya bagi kelas 10 ini yaitu bahwa kita akan mengadakan kunjungan industri. Tapi sekali lagi kami garis bawahi, program tersebut tentang kunjungan industri pun kapan dilaksanakannya kita belum tahu pasti. Tergantung semuanya perkembangan pandemi COVID ini. Hanya jelas ketika kunjungan industri ini membutuhkan biaya. Karena sudah diberitahu, berarti ibu bapak sekalian bisa menabung. Jadi kalau dalam kondisi normal sudah selesai, ketika ada pengumuman di sekolah, tidak kerepotan lagi. Kemudian pengumuman yang kedua bagi orang tua kelas 11, sama setelah melihat hasil raport tengah semester ini, ada program yang akan dihadapi oleh anak-anakku kelas 11, yaitu melaksanakan praktek kerja industri. Sama ini pun kami garis bawahi. Kapan pelaksanaannya? Kami merencanakan April, Mei, Juni. Namun hal tersebut tergantung sekali lagi juga karena pandemi COVID. Insya Allah pas begitu normal, kami akan segera mengumpulkan orang tuanya dan menyampaikan program tersebut kapan pelaksanaannya. Namun tetap ibu bapak guru, pihak sekolah dari sekarang pun sudah merencanakan. Kami sudah membuat lamaran-lamaran ke industri sebagai tempat prakerin bagi putra-putri ibu bapak yang kelas 11 ini. Namun kita serahkan. Sekali lagi kita hanya bisa merencanakan, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukannya. Pengumuman yang berikutnya adalah bagi orang tua kelas 12 ya. Ini ada catatan bahwa kemarin putra-putri ibu bapak, anak-anakku sekalian yang kelas 12, kalian sudah melaksanakan prakerin ketika di kelas 11, namun belum melaksanakan sidang prakerinnya. Dan itu karena tadi kondisi pandemi ya, kita mendapat musibah. Jadi sidang prakerinnya tertunda. Insya Allah kami sudah jadwalkan pada bulan Februari. Pada bulan Februari tahun 2021 nanti secara bergiliran ya. Tidak semuanya, barangkali mungkin per orang, per hari 3 orang atau 4 orang ya. Kita lihat kondisi dan memenuhi protokol COVID. Nah itu bagi kelas 12. Kemudian yang akan dihadapi oleh kelas 12 nanti bulan Maret itu akan ada uji kom. Ini pun sama ya. Kami belum bisa memastikannya, semuanya tergantung musibah ini ya. Dan bagi kelas 12 di akhir pembelajaran itu sama seperti teman-teman kalian akan melaksanakan ujian nasional. Namun untuk angkatan sekarang ujian nasionalnya diganti oleh AKM namanya, yaitu asesmen kompetensi minimal. Insya Allah nanti kami sosialisasikan. Hanya ini kami sampaikan lebih awal dulu agar memahami. Jadi intinya yang kami sampaikan, semua angkatan kelas 10, 11, 12 kita harus belajar. Kita harus belajar. Apa yang telah diprogramkan, diupayakan oleh sekolah itu harus kalian laksanakan. Dan kondisi sekarang pembelajarannya melalui daring. Sama kami pun Bapak Ibu guru sudah jenuh belajar secara daring ini. Tapi apa daya, demi keamanan dan kesehatan kita ikuti petunjuk dan pengarahan dari pemerintah, kita laksanakan. Toh kita masih bisa ikhtiar yang lain dalam pembelajaran, yaitu melalui daring. Insya Allah barangkali udah kondisi aman berikutnya, kita kan bisa berkolaborasi, belajar daring dan luring. Dan tentu yang kita harapkan adalah belajar luring full. Itu Ibu Bapak pengumuman yang kami sampaikan bagi kelas 10, 11, dan 12. Kemudian ada pengumuman yang bersifat umum, yaitu perlu orang tua ketahui, Ibu Bapak, orang tua siswa, wali siswa, bahwa tahun ajaran 2020-2021 pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan bagi sekolah negeri tidak seluruh angkatan tidak dipungut iuran bulanan ya, kalau istilah ibu bapak SPP
Jadi gratis SPP mah ibu bapak sekalian. Alhamdulillah ya ibu bapak sekalian. Namun catatan ini siap-siap aja bagi orang tua kelas 10 karena kami masih diizinkan dan diperbolehkan untuk memungut DSP tetapi sesuai mekanisme komite. Kapan? Belum saat sekarang. Jadi tenang ibu bapak sekalian. Hanya kami sampaikan lebih awal agar ibu bapak bisa menabung dari sekarang. Dari sekarang ibu bapak sekalian ya. Kemudian ibu bapak orang tua wali siswa semuanya itu akan kami sosialisasikan, kami umumkan dan ada undangannya. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang belum dimengerti oleh ibu bapak bisa datang ke sekolah ya, menemui langsung dan jangan menerima informasi sepihak, dikhawatirkan tidak tepat ya. Pengumuman berikutnya ini mohon dengan sangat ya, bahwa seperti ibu bapak ketahui ketika masuk, insya Allah kami saat ini lagi menata infrastruktur sekolah secara bertahap sesuai kemampuan ibu bapak ya. Perlengkapan protokol COVID sudah kami siapkan ibu bapak ya. Jadi nanti kalau sudah belajar luring full, putra putri ibu bapak akan kami berikan masker. Kemudian kami berikan cairan hand sanitizer rutin tiap 2 hari sekali. Seluruh ruangan kami semprot dengan cairan disinfektan. Bahkan sebelum masuk harus cuci tangan. Oleh ibu bapak bisa dilihat setiap kelas sudah ada tempat cuci tangan. Kemudian insya Allah nanti ada kamar bilik cairan disinfektan. Jadi ibu bapak masuk ke sekolah ini setelah melalui tahapan termogan harus masuk ke kamar cairan disinfektan dan menata lingkungan sekolah. Karena saya menyadari bahwa ada suatu titik rawan di SMK Negeri 1 Cilengkrang ini, yaitu apabila hujan. Apabila hujan, air deras, lumpur mengotori semua ruangan kelas ya. Dan kami berupaya berikhtiar untuk menangani hal tersebut ya. Oleh karena itu bantu kami, bantu pihak sekolah. Apa bantunya? Tadi kita alhamdulillah SPP sudah gratis. Nah bagi orang tua yang kelas 11, 12 yang masih mempunyai tunggakan tahun sebelumnya, itu kewajiban ibu bapak sekalian untuk melunasinya ya. Jadi bantulah pihak sekolah. Kalau sekolah nyaman, insya Allah putra putri ibu bapak pun belajar dengan nyaman. Pengumuman berikutnya yaitu bahwa bagi orang tua, bagi anak-anak, orang tua yang tidak mampu, segera ke sekolah, kumpulkan kartu kesejahteraan sosialnya, kartu Indonesia Pintarnya. Karena kami pihak sekolah lagi mendata siswa-siswa yang layak dibantu melalui program Indonesia Pintar. Jadi tolong secepatnya kartu bukti bahwa ibu bapak tidak mampu dengan adanya kartu kesejahteraan sosial dan Indonesia Pintar segera kesekolahkan, temui bagian Wakasek kesiswaan. Nah itu ibu bapak sekalian, dan terakhir kami sampaikan alhamdulillah 2 minggu yang lalu kami nawaitu bismillah lillahi ta'ala akan membangun Masjid Ulul Albab namanya, dan sudah kami laksanakan peletakan batu pertamanya. Alhamdulillah dihadiri oleh perwakilan siswa, orang tua siswa, masyarakat sekitar, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, dan muspika ya. Jadi alhamdulillah sudah dimulai peletakan batu pertama, dan kami sampaikan bahwa pembangunan Masjid Ulul Albab ini sebagai sarana ibadah
siswa, ibu bapak guru, dan warga sekitar, sebagai sarana juga melengkapi pembelajaran PAI. Oleh karena itu, bantu dan kami harapkan infak sodakoh jariah dari ibu bapak sekalian. Alhamdulillah kami ucapkan kepada orang tua siswa yang sudah membantu baik dalam bentuk material, pasir, batu, besi, semen. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Begitu dan juga dari orang tua siswa yang telah mengirim dalam bentuk uang ke rekening bank sudah kami terima. Hatur nuhun. Mudah-mudahan mari kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan rumah kita kelak di yaumil akhir, ya, dan tempat berteduh kita di yaumil akhir, yaitu dengan terwujudnya Masjid Ulul Albab ini. Hatur nuhun, terima kasih. Semoga masjid ini segera terwujud. Sekali lagi, secara swadaya murni, betul-betul dari infak sodako warga sekolah, orang tua siswa yang 2 tahun yang lalu sudah menabung, mengumpulkan, dan sekarang kami laksanakan dari ibu bapak guru, dari siswa, dan dari donatur lainnya. Mohon doa restunya. Itu saja ibu bapak sekalian, mohon maaf apabila ada salah ucap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan amanat terakhir tentang pendidikan para ibu bapak orang tua siswa. Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa. Maju mundurnya peradaban bangsa depan, negara kita masa depan tergantung pendidikan generasi penerus sekarang. Oleh karena itu dukung, bimbing, bina, support putra putri ibu bapak sekalian yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Pendidikan adalah gerbang menghantarkan putra putri kita pada kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, bimbing dan dukunglah putra putri kita dalam menempuhkan pendidikan ini. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.